Jadi belum engkau memperoleh kebaikan sampai engkau memberikan yang engkau cintai. Barang ya, bukan. Jadi kalau kamu punya barang masih bagus, masih baik, tidak apa-apa sodakohkan. Kita kan sodakoh itu kadang-kadang memberi itu nyari yang sudah jelek. Bahkan panitia bakti sosial itu sering pakai kalimat yang baju bekas yang layak pakai. Biasanya kalimatnya gitu. Sebenarnya tidak masalah menerima sumbangan dalam bentuk baju baru. Misalnya kan tidak apa-apa. Sopo ngerti ada memang orang ingin menyumbangkan bajunya yang baru-baru. Ya ditulis saja baju baru atau bekas yang masih bagus. Karena layak pakai itu ya kadang standarnya beda-beda. Nanti bagi orang tertentu ini masih layak kok, padahal sudah sangat tidak layak itu. Disebutnya layak, mentang-mentang kamu ingin buang sampah. Kamu berikan ke orang padahal sudah sangat tidak layak. Yang pertama, prinsip hidup minimalis itu singkirkan segala yang mempersulit hidup. Yang nambah-nambah kerjaan. Yang ngeribeti saja, ngerepoti saja padahal tidak penting. Ya singkirkan saja. Kadang-kadang ada yang ada tidak di sini yang suka misalnya dengan ikan misalnya, terus beli akuarium. Awal-awalnya seneng, tapi lama-lama males ngurusi. Akhirnya ikannya mati, akuariumnya buang. Terus kapan-kapan kok seneng lagi, terus beli akuarium lagi, beli ikan lagi, tapi terus yang buang lagi. Ini namanya kamu ngeribeti dirimu sendiri, merepotkan dirimu sendiri. Kalau kamu merasa, Pak saya itu tidak open, tidak telaten ngurus yang gitu-gitu, yo jangan menyiksa ikanmu dengan kamu tidak telaten. Jadi asik loh Pak kalau punya ikan atau kalau punya burung dan lain sebagainya, loh kamu tidak open, tidak telaten. Akhirnya bikin repot, bikin ribet. Binatangnya yang tersiksa. Nah, singkirkan saja. Kasih ke orang atau siapa yang memang telaten dengan itu. Jadi jangan membeli, jangan memasukkan dalam rumahmu segala yang mempersulit hidupmu. Yang kedua, ini seperti tadi ya, cintai kekosongan. Jadi suka dengan kelegaan, kelonggaran. Kenapa sih kamu kalau masuk masjid itu rasanya lega, longgar, nyaman? Karena luas, kosong, tidak ada apa-apa. Tapi begitu kamu pulang masuk ke rumahmu, sumpek lagi, barangmu penuh, tidak karu-karuan. Ada baju yang nyantel di sana, ada baju yang di atas kasur, ada baju yang di kamar mandi, ada baju saja bisa ada di seluruh penjuru kamar. Belum buku, nanti ada buku yang di rak, ada buku yang di atasnya ada gelasnya, ada buku yang jadi ganjelnya apa. Buku saja ada di mana-mana. Ya pantas kamu masuk kamar terus rasanya kok sumpek ya Pak saya kalau masuk kamar. Salahmu sendiri. Kamarmu terlalu banyak barang yang tidak penting. Mbok sudah Mas yang itu dikasih temanmu atau disumbangkan kalau bakti sosial. Oh jangan Pak, ini ada sejarahnya Pak. Kamu kan sering begitu. Padune kamu pelit. Oke ya, wong kadang-kadang sampah saja diambil pemulung kamu marah-marah. Oh ini jangan diambil ini padahal ya kamu sudah tidak pakai lagi. Bahkan kalau ada pemulung yang mau beli kan kamu nawarnya juga pakai harga tinggi. Padahal itu barang yang kamu buang itu kan kamu tawar mati-matian. Padahal mereka yang pemulung yang membutuhkan. Nah itu kita sering begitu. Jadi yuk latihan mencintai kekosongan. Selama ini kita selalu mengidentifikasi diri dengan kepemilikan. Aku merasa sesuatu kalau memiliki sesuatu. Sekarang boleh dibalik. Aku bahagia justru ketika tidak banyak beban, tidak banyak kepemilikan, tidak banyak keterikatan. Oke lanjut. Ada lagi prinsip ketiga, konsep Damsari. Jadi ini istilah dari Jepang ya. Penolakan, penghapusan, dan pemisahan. Penolakan itu tadi, kalau tidak penting jangan masuk. Penghapusan itu kalau sudah tidak berguna jangan eman-eman untuk dibuang. Pemisahan itu klasifikasilah barang-barangmu. Sehingga jelas ini barang apa, gunanya apa, untuk apa. Oh ini barang
jarang dipakai. Ini yang sering dipakai. Yang jarang dipakai taruh paling bawah. Yang sering dipakai mungkin yang lebih atas. Ini namanya pemisahan. Barang-barangmu aturlah dengan kategori sesuai yang kamu inginkan. Nah, ini nanti lebih mudah mendeteksi nilai gunanya tadi. Ini untuk apa, itu untuk apa. Ini sering dipakai atau tidak. Ini gunanya harian atau bulanan. Karena ada barang-barang kita itu yang jarang dipakai tapi ya memang penting, kita harus punya. Misalnya alat pertukangan tertentu seperti obeng, palu, itu kan jarang dipakai tapi ya sewaktu-waktu kita butuh. Itu mungkin ditaruh di bawah atau di mana. Sementara yang sering dipakai ditaruh di atas. Baju misalnya, oh ini baju yang harian, ini baju mingguan, ini baju bulanan misalnya. Kalau daleman tiap hari dipakai mungkin tempat khusus yang bisa diakses tiap hari. Kalau jas mungkin karena dipakainya pas momen penting, pas wisuda atau kawin saja ya mungkin ditaruh agak ke dalam dan lain sebagainya. Itu namanya pemisahan. Lebih mudah, tadi kan kita punya prinsip berdasarkan guna. Guna itu lebih mudah diakses kalau kita sudah terklaster. Itu namanya pemisahan. Penolakan, penghapusan, dan pemisahan. Terus prinsip keempat, konsumsilah hanya apa yang engkau butuhkan. Nanti ada dikotomi antara kebutuhan dan keinginan. Ada beda. Pak, saya ingin beli HP yang terbaru, itu keinginan. Beda dengan, Pak, saya butuh HP yang terbaru. Kalau memang butuh, belilah. Kalau memang hanya ingin, coba dievaluasi lagi. Apa benar kamu membutuhkan itu? Terus yang kelima, seperti tadi ya, kepemilikan bukan segalanya. Jadi, yang jadi kuncinya adalah kemanfaatan. Yang terakhir, waktu tidak bisa diulang. Ini prinsipnya. Maksudnya apa? Kerepotan kita, stres kita, terbuangnya waktu, tenaga, biaya kita untuk ngopeni barang kecil-kecil yang tidak penting tadi, ya tidak bisa diulang sudah. Sudah lewat. Kita menghabiskan hidup secara tidak efektif, tidak bahagia. Karena keinginan kita yang tidak terkendali. Apa saja mau dibeli, mumpung murah Pak, mumpung diskon Pak, mumpung beli satu dapat satu Pak, mumpung kan kita selalu begitu. Akhirnya ya jadinya kita tidak efisien dalam hidup, waktu kita terbuang. Oke, lanjut. Nah, sekarang manfaatnya, ini belum masuk ke filosofinya ya, masih praktis-praktis. Manfaat hidup minimalis yang pertama, hemat waktu, tenaga, biaya. Ini jelas ya. Semakin sedikit yang kita miliki kan semakin sedikit alokasi waktu, alokasi tenaga, alokasi biaya untuk barang yang kita miliki. Yang kedua, mengurangi stres. Ini tidak perlu dijelaskan. Tadi banyak ilustrasi bagaimana punya banyak hal ya. Resikonya banyak. Potensi stresnya lebih tinggi. Kemudian memberi ruang dan waktu untuk hal yang lebih penting. Kayak tadi misalnya kalian yang males ngurusi akuarium tapi punya akuarium, akhirnya kan waktu, tenaga, fokus ke situ. Akhirnya kepikiran. Jangan dikira cuma mikir menunda-nunda itu tidak stres. Stres juga. Saya pingin sekali nyabuti rumput di depan kos-kosan ini kok ya sudah kotor, tapi kapan ya? Tapi terus tidak gerak-gerak. Besok gitu lagi nongkrong depan kos-kosan, pengen sekali nyabuti rumput itu, tapi kapan ya? Jadi kamu kepikiran, stres, tapi ya tidak jalan. Kamu mungkin sering begitu. Jadi waktumu terbuang sia-sia. Yuk, efektifkan waktu. Jangan buang-buang waktu, tenaga, biaya untuk hal yang tidak penting. Kemudian kesempatan berbagi. Tadi kan ada bersih-bersih, buang-buang. Ya yang masih bagus kan bisa kita pakai untuk berbagi. Masih bagus ya Pak. Kalau bahasanya agama justru yang masih bagus itu yang pahalanya besar. Lantangalul birro hatta tunfiku ma tuhibbun. Jadi belum engkau memperoleh
kebaikan sampai engkau memberikan yang engkau cintai. Barang ya, bukan. Jadi kalau kamu punya barang masih bagus, masih baik, tidak apa-apa sodakohkan. Kita kan sodakoh itu kadang-kadang memberi itu nyari yang sudah jelek. Bahkan panitia bakti sosial itu sering pakai kalimat yang baju bekas yang layak pakai. Biasanya kalimatnya gitu. Sebenarnya tidak masalah menerima sumbangan dalam bentuk baju baru. Misalnya tidak apa-apa. Sopo ngerti ada memang orang ingin menyumbangkan bajunya yang baru-baru. Ya ditulis saja baju baru atau bekas yang masih bagus. Karena layak pakai itu ya kadang standarnya beda-beda. Nanti bagi orang tertentu ini masih layak kok, padahal sudah sangat tidak layak itu. Disebutnya layak, mentang-mentang kamu ingin buang sampah, kamu berikan ke orang padahal sudah sangat tidak layak. Itu sudah robek-robek. Robek kan bisa dijahit. Warnanya pudar, tidak masalah, bisa buat sehari-hari. Ya, sepatunya kamu ingin buang barang. Nah, yuk ada kesempatan berbagi. Terus jangan lupa ramah lingkungan. Barang yang tidak ada gunanya dalam jumlah besar, itu kan nama lainnya sampah. Ada quotes dari Diogenes, teman-teman mesti hafal filosof nyentrik ini. Kata dia, sifatnya dewa-dewa itu tidak butuh apapun. Karena dewa sudah mampu segalanya. Nah, berarti apa? Kalau kamu ingin meningkat kualitasmu seperti dewa, kamu tidak usah menginginkan apapun. Jadi kalau istilahnya Diogenes, God-like person, manusia yang seperti dewa. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah manusia setengah dewa. Setengah saja ya, karena kalau sepenuhnya nanti berat. Manusia setengah dewa itu bukan manusia yang mampu segalanya, enggak. Kalau versinya Diogenes, manusia yang mampu tidak menginginkan apa-apa. Jadi yang mampu mengendalikan keinginannya. Ini manusia setengah dewa. Kenapa setengah dewa? Karena manusia itu kecenderungannya tamak, ingin memiliki apa-apa. Begitu dia mampu mengendalikan keinginan, tidak butuh apa-apa, itu dia levelnya tinggi. Ini kata Diogenes. Atau ada dua quotes yang terkenal dari Arthur Schopenhauer. Kata dia, akan lebih baik jika tidak ada apa-apa. Berarti kita tidak punya apa-apa itu lebih baik. Karena ada lebih banyak rasa sakit daripada kesenangan di bumi ini. Setiap kepuasan hanyalah sementara. Menciptakan keinginan baru dan kesusahan baru. Jadi kalau kita mencapai satu kepuasan tertentu, kalau itu levelnya manusia, itu kan sifatnya sementara. Terus kita ingin lagi. Ada keinginan baru. Kalau ada keinginan baru, ada kesusahan lagi yang baru. Ini filsafat kehendak atau filsafat keinginan dari Arthur Schopenhauer. Jadi kata dia, hakikatnya hidup itu menderita. Kenapa? Karena kita menjalani hidup dengan dasar keinginan. Orang ingin ini kan sakit. Ingin itu kan berarti ada sesuatu yang ingin dia target dan belum terpenuhi. Itu kan menyakitkan. Pengen punya mobil, pengen punya pacar, pengen lulus cepat. Itu kan keinginan berarti belum terpenuhi. Diri kita merasa sakit, menderita, sampai keinginannya terpenuhi. Sementara ketika keinginan terpenuhi, manusia kan tidak selesai. Ada lagi keinginan yang baru. Menderita lagi. Sekarang teman-teman mati-matian ngejar biar lulus cepat misalnya. Begitu wisuda lulus, apa selesai? Kan enggak. Ingin segera dapat kerja Pak, ingin segera ketemu jodoh Pak, ingin segera ketemu jodoh bener nikah. Apa selesai urusanmu? Masih panjang ceritanya, masih banyak keinginan-keinginan yang baru. Jadi hidup ini rentetan dari keinginan ke keinginan. Sementara keinginan itu sesuatu yang menyakitkan. Berarti hakikatnya hidup ini ya penderitaan. Itu versinya Arthur Schopenhauer. Padahal bahkan di balik kesuksesan, di situ ada penderitaan. Kalau kalian mengalami sukses tertentu, jangan lupa ada sisi penderitaan di situ.
Baik penderitaan dalam proses menginginkannya maupun mungkin ada hal-hal lain. Di situ ilustrasinya Arthur Schopenhauer, penderitaan hewan yang dimakan selalu lebih besar daripada kesenangan hewan yang makan. Nah ini maksudnya apa? Ketika kita menaklukkan sesuatu, itu kan ada yang ditaklukkan. Kita menaklukkan itu menang, senang. Tapi yang ditaklukkan ini rasa sakitnya lebih besar daripada senangnya kita yang menang. Jadi logikanya orang hidup kan kadang pakai logika kalah menang. Padahal ya kita mengejar kemenangan sementara kita lupa. Saya mengejar kayak tadi, lulus tercepat terbaik. Wah kamu mati-matian nilaimu A terus. Kamu nggak pernah memperhatikan, ini loh temanmu E terus nilainya. Dia pontang-panting ngejar kamu tidak bisa-bisa. Dia kalah terus. Nah misalnya. Nah ini kan hidup yang kalah menang. Penderitaan yang kalah itu jauh lebih besar daripada kesenangan yang menang. Kenapa kesenangan itu kecil saja? Karena kesenangan itu melahirkan keinginan yang baru. Tidak lama terus jadi penderitaan. Nah ini gayanya Arthur Schopenhauer. Berarti apa kuncinya bahagia? Kalimat pertama itu. Kalau gitu ya lebih baik tidak usah apa-apalah. Tidak usah ingin macam-macam. Nambah masalah. Nah itu dasar filosofinya minimalis. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini beberapa juga saya ambil dari stoikisme. Banyak orang tadi saya bilang mengaitkan minimalisme dengan stoikisme. Karena memang gagasan-gagasan stoikisme itu banyak yang relate dengan minimalisme. Misalnya itu ada kalimat dari Epictetus. Kekayaan itu tidak terdiri dari memiliki banyak harta, tetapi memiliki sedikit keinginan. Nah ini tadi sudah dijelaskan ya, cirinya orang kaya. Terus kebalikannya kata Seneca, bukan orang yang memiliki terlalu sedikit, tetapi orang yang menginginkan lebih. Itulah miskin. Selama kita masih ingin macam-macam dan belum keturutan, sebesar apapun harta kita, kita hitungannya masih miskin. Terus, kalau ini Marcus Aurelius, energi dan waktumu sama-sama terbatas. Jadi, jangan sia-siakan mereka pada apa yang dilakukan, dipikirkan, dan dikatakan oleh orang-orang yang tidak penting dalam hidupmu. Jadi ini berhubungan dengan hubungan kita dengan yang lain. Tadi kan saya bilang awas salah persepsi, minimalisme itu tidak hanya barang, termasuk juga orang. Kalau di antara keinginan kita adalah disenangi semua orang, dipuji semua orang, dan kita mati-matian menuju ke sana, kalau versinya Marcus ini ya kita sedang memboroskan energi dan waktu kita. Eman-eman. Ayo kita gunakan saja untuk yang manfaat. Biarlah ada orang tidak setuju, tidak suka. Asal kita yakin ini baik kok. Asal kita yakin ini sudah benar menurutku. Jalan saja. Kenapa? Ya kalau kita ngeladeni komennya orang, kata-katanya orang, tidak ada habisnya. Tidak mungkin semua orang senang. Tidak mungkin. Pak, saya lihat ngaji filsafat itu kelihatannya senang semua. Iya, viewernya sedikit. Yang tidak senang tidak ngomong, males, tidak berpengaruh. Jadi tidak mungkin semua orang senang. Pasti ada yang tidak senang. Ya, kalau ngaji filsafat mungkin yang tidak senang tidak ngomong juga, tidak keluar juga. Ya mereka tidak senang gitu aja. Jadi tidak usah fokus ke sana. Kalau mikir ke sana nanti jangan-jangan waktu dan energimu habis untuk yang tidak penting. Pernah tidak kalian habis posting sesuatu terus bolak-balik kamu tengok yang nge-like berapa ya? Yang sudah nonton view berapa ya? Kalau kamu sering begitu ya kemungkinan energi dan waktumu habis. Sudah kalau kamu anggap postinganmu penting, posting saja. Selesai. Terserah orang apresiasi atau malah buat kontroversi, ngeritik ya monggo saja. Tapi saya tahu yang saya posting ini baik. Nggak usah ngukur komentarnya orang dan lain sebagainya.
Nah, ini nasihatnya Markus. Bersih-bersihnya juga, ini termasuk contoh bersih-bersih orang lain yang tidak penting. Maka dilanjutkan oleh Markus dengan memprioritaskan hal-hal yang tepat, keluarga, teman, usaha, kesejahteraan, engkau akan menemukan kepuasan dan harmoni. Jadi kalau tadi sudah bersih semua, barang yang tidak penting, teman yang tidak penting, situasi yang tidak penting sudah bersih, di situ kita ketemu harmoni dan kepuasan dalam hidup. Nah, baik, ini filosofi selanjutnya. Nah, filsafat minimalisme lagi berhubungan dengan menemukan yang lebih hakiki dan berguna. Jadi tadi intinya kan ini sebenarnya, kenapa sih harus dibersihkan, dibuang, diseleksi, dibagikan? Karena tidak hakiki atau tidak berguna. Kata William Morris, jangan engkau memiliki barang yang tidak kau ketahui gunanya atau tidak kau yakini keindahannya. Jadi parameternya dua malah ini, guna dan keindahan. Nah, kata Sokrates lagi, apakah engkau tidak malu begitu peduli pada perolehan uang dan ketenaran dan prestise, ketika kamu tidak berpikir atau peduli tentang kebijaksanaan dan kebenaran dan peningkatan jiwamu? Kita itu sering lebih nganggap penting uang, ketenaran, prestise. Prestise itu berarti gengsi. Ketenaran ya nama besar di tengah masyarakat. Uang, kekayaan. Kita sering lebih fokus ke situ daripada yang lebih hakiki. Kalau versinya Sokrates yang lebih hakiki, kebijaksanaan, kebenaran, dan peningkatan kualitas jiwa kita. Ayo fokus ketiga yang hakiki ini dan buanglah fokus ketiga yang awal. Uang, ketenaran, prestis. Bukan berarti kita jangan kaya. Bukan berarti kita tidak usah terkenal atau apa. Uang, ketenaran, prestis itu efek saja. Implikasi logis saja. Kalau kita serius mengejar kebijaksanaan, kebenaran, dan peningkatan jiwa. Jadi kalau kita serius dalam hidup ini, menjalaninya sebijaksana mungkin, sebenar mungkin, dan melakukan perbaikan diri terus-menerus, insya Allah ya kekayaan akan datang. Uang itu otomatis datang. Ketenaran juga akan datang. Prestis, gengsi juga akan hadir. Tidak usah khawatir. Yang sifatnya niscaya, tidak usah kamu kejar. Kalau saya kerja keras, ya otomatis uang datang. Kalau saya ngomong yang baik-baik, yang benar-benar dan cocok untuk banyak orang, ya otomatis saya akan dikenal orang. Kalau saya melakukan yang baik-baik terus, ya otomatis punya nama baik di tengah masyarakat, sudah. Itu implikasi logis. Tidak harus kamu jadikan target. Nah, ada lagi quotes, isi hidupmu dengan pengalaman, bukan barang. Miliki banyak cerita untuk dikisahkan, bukan barang untuk ditampilkan. Jadi alih-alih ngumpulin barang, yuk ngumpulin pengalaman. Tambah pengalaman sebanyak mungkin, biar nanti ada yang diceritakan untuk generasi yang akan datang. Jangan sampai besok kalau kamu dongeng ke anakmu, Pak, Bapak dulu waktu muda gimana sih? Gimana ya, Bapak ya biasa-biasa saja, tidak ada ceritanya, itu kan ya tidak enak. Yuk bikin cerita, tulislah dongengmu yang luar biasa, biar bisa dikisahkan pada anak-anakmu. Bapak pernah ini loh, pernah itu, dan lain sebagainya. Jangan sampai bingung sendiri kamu. Ya bapak ya sekolah, terus kerja, terus kawin, terus kamu lahir. Copot ceritanya. Tidak ada yang istimewa. Nah, jadi ayo mengoleksi kisah-kisah hebat tentang diri kita. Tidak sekedar mengoleksi barang-barang untuk dipamerkan. Jadi kita masuk ke yang lebih hakiki dan bermakna. Filsafat yang terakhir, jangan memperumit hidup. Nah, ini ada kalimat dari Konfusius ya. Hidup ini sederhana, tetapi kitalah yang ngotot untuk membuatnya rumit.
Jadi ada lagi satu kalimat dari Calver itu. Saya tidak mengatakan tidak karena saya sangat sibuk. Saya mengatakan tidak karena saya tidak ingin terlalu sibuk. Ini maksudnya tidak ingin terlalu ruwet, tidak ingin terlalu rumit. Jadi ini nasihat dari Konfusius. Hidup ini sederhana, kita seringkali bikin rumit, bikin ruwet. Kadang-kadang kita itu kan rumit, misalnya masuk ke sini saja, nyari tempat duduk saja, kadang mikir, ini saya harusnya nyari yang deket tembok, karena kalau deket tembok saya bisa sandaran. Kalau sandaran bisa lebih anu. Tapi nanti kalau sandaran ngantuk gimana? Dilihat orang banyak, malu juga ya. Kalau begitu sandarannya yang biasa saja agak miring gitu. Jadi ruwet, wong tinggal masuk duduk saja, mikirin jelimet. Mau masuk ke sini mikir, ini saya harus datangnya tengah-tengah biar nggak terlalu nyolok. Kalau duduk terlalu depan malu dilihat Pak Faiz, terlalu belakang nggak dengar. Agak tengah-tengah asal nggak anu. Kita terlalu jelimet, terlalu rumit memikirkan hidup. Ada quotes itu yang saya ambil menarik, yang judulnya Why Complicate Life? Kenapa sih kita bikin hidup itu ruwet? Missing somebody, kalau kangen dengan seseorang ya call, teleponan. Kalau tidak diangkat ya nasib. Iya. Ya tapi kan kamu lega daripada bolak-balik rindu neng yo. Kamu sakit sendirian. Wanna meet up, ingin ketemu ya diundang. Kalau dia tidak datang ya tidak apa-apa. Tapi kan diundang tidak datang ya sudah. Kalau kamu ingin dipahami orang ya jelaskan. Kalau kamu punya pertanyaan ya tanyakan. Kalau kamu tidak suka bilang saja. Kalau kamu suka ya ucapkan. Kalau kamu ingin sesuatu minta. Kalau kamu cinta seseorang katakan. Ya kan? Wong tinggal bilang aja, cik ruwet deh kamu itu. Ya kan? Tinggal bilang aku suka, aku senang, aku cinta. Selesai, urusan ditolak tidak ditolak belakangan. Tapi kan kamu lega sekarang. Sudah bilang. Kadang-kadang kan kamu mikir terus ini, aduh gimana ya, rasa ini ku bawa kemana. Salahmu dewe. Kamu bikin ruwet hidupmu sendiri. Nah, minimalis juga begitu prinsipnya. Sederhana saja, simple saja. Tidak usah terlalu dibikin ruwet. Tidak lulus kuliah ya diulang. Kan selesai. Kamu mikir panjang-panjang ya aslinya tidak lulus ya gimana lagi. Ya kan? Lapar ya makan, haus ya minum kan gitu. Pak saya pingin puasa Pak tapi tidak kuat, khawatir sakit ini sakit itu dan lain sebagainya. Ya sudah kalau tidak kuat kan banyak konsesi-konsesi. Agama saja ngerti tidak dibikin ruwet. Saya sholat tidak kuat berdiri ya duduk, tidak kuat duduk ya berbaring, tidak kuat berbaring ya pakai isyarat. Itu kan mikirnya simple, tidak ruwet. Kita yang suka membuat ruwet apa-apa banyak hal. Jadi mau apa saja diskusi dulu panjang lebar. Akhirnya kegiatan tidak jalan-jalan. Rapat lama-lama keputusannya kita rapat lagi ya. Wah. Lah terus tadi rapat itu ngomong apa kok terus rapat lagi. Jadi itu kita suka memperumit persoalan. Yuk mikir simpel saja, jangan rumit-rumit. Biar tidak habis waktu, biaya, tenaga, energi untuk yang tidak penting. Nah, tentang yang ini boleh nanti dibuka ketika kita membahas overthinking. Overthinking itu jenis ketika kita memperumit sesuatu yang sebenarnya simpel. Terakhir, ini sebenarnya trailer untuk minggu depan. Jadi minggu depan itu versi gaya hidup asketik. Gaya hidup asketik itu seperti minimalis, tapi lebih jauh dengan cara berpikir yang berbeda. Jadi agak menjauh dari dunia dengan pola religiusnya sendiri. Itu gaya hidup minimalis. Jadi di situ saya sebut bahwa gaya minimalis ini sebenarnya ada di hampir semua agama dan diteladankan oleh banyak pemuka agama. Nabi Muhammad itu kan tidak kaya raya. Nabi Isa tidak kaya raya. Banyak tokoh-tokoh yang tidak kaya raya. Nah, prinsip-prinsipnya kesederhanaan, kebersahajaan, menganggap dunia itu penggoda, menganggap dunia itu penderitaan, hidup itu yang penting rasa syukur dan lain sebagainya. Ini akan kita perpanjang pembahasannya
minggu depan di tema asketisisme. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.